Ini jadi mengganggu nih, minta gabung. Saya kasih tahu dulu. Adalah B rata-rata. Yaitu B rata-rata adalah B1 ditambah B2 per 2. Ya. Nah, kemudian kita coba mencari di mana posisi R1 dan di mana posisi R2. Karena adanya momen yang bekerja, maka untuk menentukan R1 kecil, R2 kecil, maka momen kita masukkan. Ya. Nah, R adalah jumlah dari P1 ditambah P2, 825 ditambah 1250 itu 2075. Ya, kemudian untuk mencari R1 seluruh momen, di sini kita coba sigma momen ke titik P2. Ya, titik P2 yaitu R dikali R1 kecil, R dikali R1 kecil itu harus sama dengan seluruh momen-momen yang bekerja, ya, yaitu P2 dikali L ke kiri positif, kemudian M1-nya ke kanan langsung ditambah, kemudian M2. M2 itu ke kiri searah berlawanan arah jarum jam, sehingga kita letakkan dia sebagai negatif. Sehingga kita dapatkan R1-nya, ini rumusnya, kita masukkan angka-angkanya, ya, P2 1250 kali L 36, ya kita dapatkan R1-nya 2,169. Nah, kalau R1-nya dapat 2,169, maka R2-nya kita dapatkan 3,6, ya, karena L adalah 3,6 dikurang R2 R1 kecil 2,169. Maka kita dapatkan R2-nya 1,431. Nah, kita sudah dapat berapa R1 dan kita sudah dapat berapa R2. Ya. Jarak titik berat telapak ke sisi terbesar pondasi yaitu X. X yaitu merupakan R2 ditambah A2. R1 tadi kita sudah dapat 2,169, R2 1,431. Ya. Kita coba ambil A1 0,5. Ya, A1-nya kita ambil 0,5. Kemudian A2 kita ambil 0,8. A2 kita ambil 0,8. Maka kita akan dapatkan L1-nya, yaitu jumlah panjang dari kesemuanya, yaitu A1 ditambah L, ya, itu R1 tambah R2, ditambah A2. Dengan A1 dan A2 itu adalah asumsinya, ya. A1-nya 0,5 ditambah jarak kolom 3,6 ditambah asumsi A2 0,8. Sehingga kita dapatkan L1-nya 4,9. Ini Pak, ya. langsung enggak, slide-nya nggak berubah Pak. Oh sorry, masa? Iya Pak, di kami nggak berubah. Masih tampilan apa ya di situ ya? Tampilan soal. Oh sorry. Kok bisa nggak berubah nih? Saya udah share. Saya tutup dulu. Stop presenting. Yang PDF-nya nggak bisa saya share. Entah kenapa ini. Nah, kalau ini saya goyang-goyang, bisa ini nggak? Bisa ngeliat nggak? Baru bisa Pak. Bisa ya? Sekarang bisa ya?
Iya, Pak. Oke, makasih informasinya. Baik, Pak, Ya, sama-sama. ini soal ya, kemudian kita masuk ke halaman 2-nya. Nah, halaman 2 kita menentukan ya A1 berapa, A1, kemudian R1 dan kemudian R2 ya. Pakai ini lebih enak ya. Ya, ini A1, ya ini A2. Oke, ini. Ops. Dibuatnya ini ya. Tutup aja nih. Oke. Nah, ini ada A1, kemudian ada R1, kemudian ada R2 ya, R2. Saya ulang lagi nih. Ya. Nah, ini B1 dengan B2 adalah bentuk trapesium. Untuk memudahkan, kita tukar dulu, kita anggap dulu bentuknya adalah persegi panjang. Sehingga B yang kita asumsikan adalah B rata-rata, yaitu dari B1 ditambah B2 per 2. Ya. Nah, oke. Berubah ya? Ada perubahan? Saya masuk halaman 3. Ya, ini kemudian jari-jari ya. Jari-jari R. R adalah resultan, Resultan adalah P1 ditambah P2. Sehingga kita dapat resultannya 2075. Nah, untuk menentukan R1 dan R2 karena ada momen yang bekerja, maka kita memasukkan juga M1, M2 dalam menentukan nilai R1, tidak hanya P1 dan P2 saja. Nah, kita coba seluruhnya sigma momen ke titik P1, yaitu R dikali R1, R dikali R1, jaraknya R1, sama dengan P2 dikali L, P2 dikali L, ya, P2 dikali L, arahnya ke kanan, kita anggap positif, P2 kali L, dan kemudian M1 ke kanan, ya, positif, dan kemudian M2 ke kiri, jadi kita anggap M2 negatif. R1 ini rumusnya, ya, rumusnya, dan kita masukkan angka-angkanya semuanya. P2 sudah tahu, L sudah tahu, M1 tahu, M2 tahu, R juga tahu. Sehingga kita dapatkan R1-nya 2,169. Nah, kalau R1 ya, R1 2,169. Nah, kalau R1 sudah dapat, maka kita tinggal mencari R2 dengan cara L dikurang 2,169, kita dapat 1,431. R1 dapat, R2 dapat, ya. Oke, next halaman 4. Halaman 4. Nah, titik berat dari telapak itu kita usahakan sama dengan garis kerja dari resultannya. Titik berat dari telapak kalau untuk trapesium yaitu sejarak X dari sisi kanan, dari sisi besar ya. Nah, kita coba dulu masukkan A1-nya 0,5, trial and error, coba-coba. Ya, jangan lewat dari maksimal. Maksimal tadi kita lihat di soal, maksimalnya berapa nih? Maksimal 1,2, A2-nya maksimal 1,2 juga. Jadi tidak lewat dari situ. Ya. Oke, kita kembali ke halaman 4, halaman 3, halaman 4. Nah, A1 dengan A2 ini coba-coba. Maka kita dapatkan L1-nya yaitu A1 ditambah L besar 3,6
L besar 3,6, kemudian A2-nya 0,8. Nah, L2 ditambah R2 ditambah A2 itu sama dengan X. Maka X sama dengan R2 tambah A2 yaitu 1,431 ditambah 0,8. 0,8 ini adalah asumsi trial, coba-coba. Kita dapat X-nya 2,231. Nah, ada kontrolnya. Kontrol X harus di dalam bidang 1/6. Ya. Atau X harus di dalam kisaran L1/3 dan L1/2. L1-nya 4,9 tadi ya, nih L1 4,9. Nah, L1/3 1,63, L1/2 2,45. Nah, maka X-nya itu memenuhi syarat karena masih di dalam rank L1/3 dengan L1/2. Nah, berarti nanti bentuknya akan trapesium. Kalau tidak memenuhi syarat ini, nanti bentuknya bisa-bisa segitiga dia. B2-nya positif, B1-nya negatif. Ya. Itu kita kalau negatif nggak bisa kita menggambarnya. Oke, saya masuk halaman 5. Ya. Halaman 5, ini kira-kira gambar bentuk trapesium, kemudian jarak titik beratnya kita sudah dapat angkanya, 2,231. Ya. Tapi karena kapasitium, maka rumus yang kita cari adalah dengan menggunakan rumus bentuk persegi panjang dengan satu nilai B. B-nya kita dapatkan dari B rata-rata, yaitu B1 ditambah 2/2. Ya. Kemudian kita hitung kapasitas dukung tanah. Dicoba lagi kedalaman DF-nya 0,2. Kedalaman pondasinya. Ya, sehingga Z, ingat Z itu adalah jarak dari telapak ke muka air tanah. Muka air tanahnya 1,2. Ya, muka air tanah 1,2, DF-nya 0,2, maka tinggal 1. 1 adalah Z. Sedangkan L1 4,9. Nah, Z, 1 berarti kalau kita putar telapak pondasinya, ya, berarti terkena dengan muka air tanah. Karena L1-nya 4,9, Z-nya cuma 1. Jadi termakan kira-kira 1 meter dengan 3,9 ya. 1 meter dengan 3,9. Maka pengaruh gerakan tanah sampai ke muka air tanah. Nah, ini kira-kira gambarnya. DW-nya 1,2, DF-nya tadi kita coba nih kan 0,2. Nah, kedalamannya Z. Z ini 1 meter tadi. Berat isi tanah 19,6, kohesi tanah 22 dari soal. Dan berat isi tanah jenuh 23,6. Ya, ini tanahnya cuma 1 lapis. Maka pada suku persamaan ketiga, rumus kapasitas dukung digunakan berat isi rata-rata. Nah, ini berat isi rata-rata yang kita ambil dari buku, ya. Yaitu kita menggunakan berat isi efektif. Berat isi efektif yaitu gamma jenuh dikurang gamma air. 23,6 dikurang 9,81. Kita dapat 13,79, yaitu berat isi efektif. Sedangkan berat isi rata-rata, ya, kita pakai rumus PL dikali berat isi asli dikurang berat isi efektif. Ya. Ini kok 22 ya. Salah ambil angka kayaknya nih ya. Harusnya 19 ya. Berarti ini tolong dicatat ya. Ini salah karena kita
13,79 adalah berat isi efektif. Kemudian Z-nya 1, L-nya 4,9. Nah, berat isinya harusnya 19,6. Jadi 22 salah. 19,6 dikurang dengan 13,79. Kita uraikan, ini karena saya sudah PDF kan ya, nggak saya tukar. Nanti saya coba masukkan angka yang sebenarnya, baru nanti saya kirim. Filenya ini nanti saya kirim, file penyelesaiannya. Rumus kapasitas dukung untuk fondasi trapesium, rumus yang digunakan adalah rumus untuk persegi panjang. Nah, kita gunakan rumus untuk persegi panjang. C kali NC ditambah 1 ditambah, nah ini salah lagi, 0,3 harusnya. Mungkin di bawahnya sudah betul hitungannya. Ya, rumusnya 0,3. L per B. Kalau rumus aslinya B per L, tetapi karena kita menukar notasi, yang horizontal kita anggap L, yang vertikal kita anggap B, maka dia L per B. Ditambah Q kali NQ, berat tanah di atas dasar fondasi, ditambah 0,5 gamma L N gamma. 1 dikurang L per B. Nah, kemudian L1 kita udah dapat. L sama dengan L1 ya. Namanya coba. Kalau L, berapa L tadi? 4,9. Ya. 4,9. Kita masukkan B rata-ratanya, kita ambil 0,8. Ini asumsi awal ya. Asumsi awal. Jadi ini 4,9. Ya, sudut geser tanah 28,5, kita gunakan kabel yang 32,93, NQ 18,9 dan N gamma 16,30. Kita masukkan, ini rumusnya. Ini dia ya, ini udah saya ganti nih, 1 tambah 0,3 di perhitungan. Nah, kita masukkan semua angkanya. Suku pertama C kali NC dikali 1 tambah 0,3 L per B ditambah ya, 19,6 berat isi tanah yang di atas dasar fondasi ya, 0,2 ini adalah DF, kedalaman fondasi. Gamma kali DF kali NQ 18,895 ditambah 0,5 gamma 15,5. Gamma yang kita gunakan adalah gamma efektif. Tarik ke atas dulu. Ya, 15,5. Gamma rata-rata. Maaf. Gamma rata-rata karena sebagian kena air, sebagian tidak kena air. Ya, kalau kita putar, Z ini tidak kena air, 1 meter, sisanya 3,9 ya. Gamma rata-ratanya 15,5. Masukkan 0,5, 15,5 gamma rata-rata, kemudian masukkan B, tapi kita notasinya L ya, berarti yang horizontal 4,9. Kemudian dikali N gamma 16,295. Dikali 1 dikurang 0,2 L per B. Kita uraikan satu-satu, maka kita dapatkan berapa 139 minus. Ya, ininya kita dapatkan QU-nya 100.994,91. QU ya, QU. Sedangkan tegangan yang terjadi adalah tegangan per A. R ya, P per A. Tegangan terjadi adalah P per A. P itu sama dengan R. P atau R dibagi L kali B.
R kita dapatkan dari P1 tambah P2. 2075, L-nya 4,9, dan B-nya tadi asumsi 0,8. Maka kita dapat tegangan terjadi 529. Nah, jadi tegangan yang terjadi dengan kapasitas dukung itu kita bandingkan ya. FK-nya adalah kapasitas dukung, kemampuannya dibagi tegangan yang terjadi 1990, QU dibagi tegangan terjadi 529, dapatnya 3,76. Artinya asumsi-asumsi kita tadi, yang pertama asumsi kita adalah A1 kiri, A2 kanan, dan kemudian asumsi berikutnya adalah lebar 0,8, ya. Kemudian asumsi berikutnya DF, kedalaman. Nah, kita dapatkan 3,76, yaitu masih masuk range antara 3 sampai 6, sehingga asumsi-asumsi tadi bisa kita pakai ya. Nah, kalau sudah dapat dengan rumus persegi panjang memenuhi syarat antara 3 sampai 6, baru kita melanjutkan hitungan trapesiumnya. Jadi trapesium ini jangan kita hitung di awal, kita pastikan dulu FK-nya masuk, baru kita hitung trapesiumnya. Nah, rumus trapesium B1 sudah ada, ya, B2 sudah ada di pertemuan di kelas kemarin ya. Zoom ya, pertemuan di Zoom kita mencari B1 dan B2. A-nya adalah 3,92. Dari mana dapatnya A 3,92? Dari L dikali dengan B rata-rata itu adalah asumsi. Ya, B rata-rata itu adalah asumsi. Kita lihat sebentar, naik ke atas. Ini DF. Nah ini dia, B rata-rata ini asumsi. Ya, asumsi awal 0,8. Baru kita masukkan B1, 2 dikali A, 2 dikali 3,92, dibagi L, L 4,9, dikali 3X per L, 3 kali X-nya dapat 2,231. L-nya 4,9. Ya. Maka kita dapat B1 sama dengan 0,586. Nah, kalau sudah dapat B1, kita bisa masukkan B2. B2 adalah 2A per L dikurang B1. Maka 2 dikali A-nya 3,92 dibagi L, ya, L 4,90 sama dengan 0,586. Terus B2 yang ini dapat 1,6, kemudian 0,586 kita masukkan lagi, kita dapatkan 1,14 untuk B2. B1-nya 0,586. Baru kita buat gambar. Ya, B1 0,586, B2-nya 1,14. Ya. X-nya sudah tahu tadi 3,92. Yaitu A2 ditambah dengan R2 kecil ya. Nah, sudah dapat semua. B1 sudah dapat, B2-nya sudah dapat. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya kirim filenya dulu ya, sebentar. Supaya bisa dilihat. Karena nanti setelah ini kita bahas satu soal lagi yang terkait dengan tugas yang di classroom. Saya stop dulu. Jarang pakai Google Meet.